Kasus kecelakaan truk akibat remblong kembali terjadi. Sabtu 8 Februari 2025 lalu, truk bermuatan batu menimpa sebuah minibus di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka akibat insiden kecelakaan itu. Minibus Avanza saat ini sedang evakuasi korban yang terjepit di dalam kendaraan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran muatan batu yang ada di dalam truk menimpa badan kendaraan dan menyebabkan seluruh korban terjepit. Satu korban lagi alhamdulillah berhasil dievakuasi dan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk bermuatan batu melaju dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi. Saat melewati jalan lurus yang menurun, diduga rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga truk melaju tak terkendali. Truk kemudian terguling ke sebelah kanan jalan dan menimpa mobil yang datang dari arah berlawanan. Ketika situasi jalan lurus dan agak menurun, kemudian hilang kendali ya. Untuk keterangan awal dari pengemudi bahwa sistem pengereman tidak berfungsi. Setelah hilang kendali, oleng ke kanan menimpa minibus ya yang berlawanan. Kecelakaan truk akibat remblong lainnya terjadi di Jalan Raya Sekardadi, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada Minggu 9 Februari 2025. Truk bermuatan semen itu terguling setelah sebelumnya menabrak 2 mobil, 1 sepeda motor, warung, dan pohon perindang. Akibat kecelakaan itu, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian termasuk supir truk. Kejadian nahas itu terjadi di jalan menurun. Supir truk bermuatan 450 sak semen itu tak mampu menguasai laju kendaraannya, sehingga keluar jalur dan menabrak pohon hingga tumbang. Tak sampai di situ, truk kembali menabrak sebuah mobil yang sedang parkir di depan warung dan sebuah sepeda motor yang sedang melintas. Truk berbobot besar itu tetap bergerak maju dan menyerempet mobil pick-up yang parkir dan menabrak pengemudi yang saat itu sedang berdiri di sebelah mobilnya. Truk baru berhenti setelah terguling yang mengakibatkan sopir tewas tergencet di balik kemudi. Untuk kecelakaan tahun 2024 aja itu hampir 25.000 kejadian kecelakaan angkutan barang. Dan rata-rata itu diakibatkan oleh kelalaian. Ada beberapa faktor kendaraan, tapi lebih banyak di kelalaian pengemudi. Jadi begini, dia bekerja sebenarnya sudah capek, tapi karena dia dikejar oleh kebutuhan di rumah, ya kebutuhan keuangan, akhirnya dia nge-push dirinya, memperberat kerjanya, dan akhirnya di jalan dia memaksakan dia ngantuk. Itu sih kebanyakan, akhirnya dia memaksakan dengan kopi, kemudian ada dengan minuman-minuman energi, tapi impact-nya kan tiba-tiba bisa jadi apa istilahnya itu, tidur mendadak dan itu sangat berbahaya. Faktor penyebab ini ada cukup banyak ya Mbak ya. Ada dari faktor paling utama itu adalah pengemudinya. Kedua mungkin adalah dari kendaraannya, kemudian dari jalan, infrastruktur, kemudian dari sistem di perusahaannya juga bisa, kemudian dari alam. Nah, ini yang memang mesti kita detailkan satu-satu sebelum kita merumuskan bahwa oh ini odol, oh ini pengemudi. Nah, ini masih ada, makanya ada yang namanya KNKT untuk menyelidiki ini. Kalau dari MT itu melihat sebenarnya komitmen pemerintah ini nggak ada, Mbak. Ya, sangat kurang. Karena kalau ini sudah jadi prioritas, maka akan banyak aturan regulasi yang dibuat untuk menunjang keselamatan ini. Contoh, dimensi truk, dimensi kendaraan harus sudah dibatasi. Tidak boleh ada lagi karoseri-karoseri yang bisa membuat over dimension.
Kemudian di jalan juga aparat penegak hukum harus benar-benar komit. Kalau sudah melihat memang dia overload, ya udah kandangin, berhentiin, pulangin. Nggak usah 86 di jalan, nggak usah aman di jalan. Nanti dia dari kota A lolos, kota B lolos, kota C kecelakaan. Padahal dari kota A sudah kedetek, dia sudah over di sini, tapi masih lolos ke sini. Nah, ini menurut saya ada lubang-lubang di bawah yang harus kita tutup. Plus ditambahin lagi, Mbak, ada aturan yang mewajibkan bahwa angkutan barang atau angkutan orang menggunakan alat penambah keselamatan, ya seperti ADAS. Itu jadi pada saat si pengemudi ngantuk, dia akan dapat warning. Pada saat si pengemudi udah keluar dari jalur, dari garis, akan dapat warning lagi. Apabila ada motor, mobil di sekitar, dia akan bunyi, Mbak, radar gitu. Jadi alat-alat ini sebenarnya sudah banyak di pasar, tapi tidak ada yang mau menginstruksikan untuk pasang. Kalau dilempar ke pasar, pasti pengusaha akan bilang, wah, kos buat kami. Ya, tapi balik lagi, kalau udah menjadi sebuah kewajiban, kalau pemerintah sudah mewajibkan dalam sebuah aturan, kemudian punishment-nya jelas, saya rasa itu akan dijalankan. Kalau sekarang mobil odol ketangkep, Mbak tahu dendanya berapa? Cuma 250.000. Ada di undang-undang lalu lintas. Jadi sangat kecil, Mbak, 250.000. Harusnya mungkin kalau menurut saya 30 juta gitu supaya kapok. Kemudian kalau ketangkep yang over dimension dipotong, yang overload dikandangin sekian bulan supaya kapok gitu kan. Banyak sebenarnya cara selama pemerintah benar-benar komit. Ini yang kami juga tidak melihat hal itu di pemerintah. Gitu. Kalau regulasi sudah banyak, Mbak. Sangat banyak regulasi aturan terkait odol. Eksekusinya yang nggak ada. Dan kalau bisa semua angkutan barang ini supaya tidak overweight, tidak overload, dipakein box aja, Mbak. Box tertutup, Pak? Iya, box tertutup udah pasti dia tidak akan overload. Gitu loh. Udah pasti juga dia tidak akan over dimension karena memang settingannya udah seperti itu. Itu. Jadi tidak dilepas bak terbuka nanti dia naik lebih tinggi dari kabin pengemudi. Nah, itu loh, Mbak. Jadi kalau udah pakai box semua udah aman. Jadi kita balik lagi regulasi di luar negeri begitu semua kok. Pakai box. Oke, yang pasti adalah kesehatannya dulu, ya. Kedua, kendaraannya. Ketiga, yang dibawa, ya. Apakah yang dibawa sesuai dengan kapasitas? Apakah yang dibawa berbahaya atau tidak? Nah, ini yang harus mereka cek. Kemudian setelah akan jalan, apakah mereka melakukan pemeriksaan terhadap kendaraannya tersebut? Kadang cek remnya, cek bannya, cek baut-baut ban. Nah, ini harusnya dicek. Ini yang kadang di lapangan tuh tidak terjadi malah.